Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. إن شاء الله تعالى سنستمر اليوم في دراسة كتاب عمدة الأحكام Al-Ahaditsul Ahkam fil Kitab Siyam di kitab As-Siyam. Taib. Bab ya, al-bab al-jadid, bab yang baru yaitu al-i'tikaf. Babul i'tikaf. Li Syekh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Taib, kita masuk pembahasan baru yaitu bab al-i'tikaf, masih dalam kitab puasa ya, dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau. Taib. Hadis yang berikutnya berasal dari jalur sahabat yaitu Aisyah Ummul Mukminin. Kita baca hadisnya an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah, semoga Allah meridhoi beliau. Aisyah yaitu Ummul Mukminin, beliau adalah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau dinikahi oleh Nabi sejak ya pada saat usia beliau 6 tahun. Ya, kemudian Nabi berkumpul dengannya setelah beliau berusia 9 tahun. Taib. Dan selama 9 tahun beliau menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi wafat, beliau berusia sekitar 18 tahun. Taib. Aisyah adalah sosok yang cerdas, ya, memiliki keutamaan yang banyak. Ya, beliau memiliki pemahaman yang kuat di dalam permasalahan perkara-perkara agama. Ya, oleh sebab itu beliau juga termasuk salah seorang dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah dinukil darinya hadis-hadis Nabi sekitar 2000, bahkan lebih dari 2000 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Sekilas tentang rawi hadis ini. Beliau mengatakan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Karena ya, beliau terbiasa ya'takifu, beriktikaf, fi al ashril awakhir, di 10 terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan atau dari bulan Ramadan. Hatta tawaffahu Allah Ta'ala, sampai atau hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan beliau. Ya. Tsumma takafa azwajuhu, kemudian setelahnya istri-istrinya juga beriktikaf min ba'dihi. Ya. Kemudian setelah itu istri-istri beliau juga beriktikaf, melakukan iktikaf sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Kemudian
Lanjutan hadisnya, wa fi lafdhin, di dalam sebuah lafal, sebuah riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terbiasa untuk beriktikaf di setiap Ramadan, ya setiap bulan Ramadan. Fa idza shallal ghadah, maka jika beliau salat ghadah, al-ghadah ini adalah salat fajar, salat subuh, jaa makanahu alladhi takafa fihi. Beliau pun pergi mendatangi tempatnya yang beliau beriktikaf padanya, yaitu mendatangi tempat iktikafnya setelah salat subuh. Ya, di dalam riwayat di sini disebutkan jaa makanahu, di dalam Umdatil Ahkam disebutkan jaa makanahu. Adapun di riwayat aslinya di dalam kitab Sahihain, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan ya dakhala makanahu. Ya, berbeda lafal penulisan tetapi yang diinginkan adalah sama semakna ya. Taib. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim fi sahihaihima, di dalam sahih keduanya. Taib. Setelah kita terjemahkan hadisnya, kemudian ya ada beberapa kosakata yang perlu kita sebut di sini, bahwasanya i'tikaf ya kana ya'takifu, ya kata ya'takifu artinya i'tikaf, melakukan i'tikaf. Fi'il madinya adalah i'takafa ya'takifu. I'tikaf ya maknanya adalah berdiri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, litaqarrub, ya, dan fokus untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Kemudian disebutkan al-ashrul awakhir. Ini dimaklumi 10 yang terakhir, maksudnya 10 hari di bulan Ramadan. Ya, 10 hari di bulan Ramadan, 10 yang terakhir. Taib. Saya kira yang lainnya sudah jelas, ya, kata-katanya. Kemudian disebutkan dalam lafaz yang lain, ya, ah, di dalam beberapa lafaz disebutkan, ya, hatta tawaffahullahu azza wa jal. Ya, disebutkan azza wa jalla, kadang juga disebut subhanallah, afwan, di dalam apa namanya penulisan yang lain disebutkan azza wa jalla, kadang juga disebutkan subhanahu wa ta'ala, kadang hanya ta'ala saja. Maka ketika ada lafaz yang menyebutkan azza wa jalla, azza artinya yang menguasai, ya. Ya, azza wa jalla, jalla artinya adalah yang maha agung, ya. Jadi ini pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanahu juga sama artinya pengagungan kepada Allah, maha suci Allah. Ta'ala artinya yang maha tinggi, ya. Taib. Ini adalah pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Azwajahu, azwajuhu, ini azwaj ini jam'u zauj. Jamak dari kata zauj, yaitu istri. Yang ini adalah istri. Dan sini azwajuhu, hu ini kembali ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, mim ba'dihi. Ya. Karena juga bisa disebutkan ba'dahu. Ya. Kalau ada min harfu jar, maka di sini harus dibaca kasrah. Min ba'di. Ya, yaitu setelahnya, setelah beliau wafat Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Taib. Disebutkan di level yang lain fi kulli Ramadan, ya, di setiap Ramadan. Maksudnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di setiap Ramadan, yaitu setiap bulan Ramadan di tahun-tahun yang telah beliau lalui. Ya, setelah beliau diberitahu bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada di 10 malam terakhir. Maka semenjak itu
Rasulullah SAW melakukan iktikaf di setiap bulan Ramadan yang beliau lalui. Ya, sholal ghadah adalah sholatul fajri. Yang diinginkan adalah sholah al-fajri. Maka nahu, ya, tempatnya, yaitu maksudnya tempat iktikafnya. Ya, tempat iktikaf Nabi itu berupa ya kemah kecil yang dibuat di dalam masjid. Ya, jadi tempat beliau itu adalah semacam tenda begitu ya, kemah yang kecil yang dibuat di dalam masjid. Ya, beliau membuatnya di dalam masjid. Nah, kemudian allazi takafa fihi yang beliau beriktikaf padanya. Jadi tempat yang beliau iktikaf padanya yaitu ini tadi, maka nahu yaitu berupa kemah kecil yang dibuat di dalam masjid. Thayyib. Ini di antara kosakata hadis dan maknanya. Kemudian di antara al-ma'na al-ijmal, makna atau kandungan hadis ini secara umum adalah bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam eh, senantiasa terus-menerus melaksanakan i'tikaf setiap tahun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, disebutkan dalam hadis seperti itu ya. Kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya beliau terbiasa senantiasa dan terus-menerus melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini pentingnya makna kana menunjukkan beliau selalu melakukan. Ya. Hal itu terjadi sejak beliau diberitahu bahwasanya malam Qadar itu terdapat pada malam-malam tersebut, yaitu di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hingga beliau hatta tawafahullahu taala sehingga hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengisyaratkan pula bahwa hukum iktikaf ini belum dihapus, ya, belum dihapus. Serta tidak khusus bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Karena disebutkan summa takafa azwajuhu mim ba'dihi. Kemudian istri-istri beliau ya melakukan iktikaf setelah atau sepeninggal beliau. Ini menunjukkan bahwasanya iktikaf bukan perbuatan khusus Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, ini pentingnya ucapan Aisyah di sini bahwasanya ya summa i'takafa azwajuhu mim ba'dihi menunjukkan bahwasanya iktikaf bukan kekhususan bagi Nabi. Ya, karena istri-istri beliau melaksanakan iktikaf setelah beliau wafat. Taib. Kemudian di lafaz yang kedua disebutkan bahwasannya ya Nabi ketika i'tikaf setelah i'tikaf maka beliau ya ja'a makanahu. Di riwayat aslinya di dalam kitab Sahihain disebutkan dakhala makanahu. Ya, beliau masuk ke tempat i'tikafnya ketika selesai melaksanakan sholat fajar, sholat subuh, agar bisa mengisolir dirinya, ya, mengisolir menyendiri, agar beliau bisa menyendiri, ya, dari manusia setelah berkumpul bersama mereka di masjid. Nah, jadi i'tikaf artinya berdiam diri ya, menyendiri, mengisolir diri dari orang lain. Naam, ya'takifu fi kulli Ramadan. Ya. Beliau beriktikaf di setiap Ramadan. Fa idza shallal ghadah jaa makanahu alladzi i'takafa fihi. Jadi setelah sholat fajar, beliau masuk ke dalam kemah tenda kecil di dalam masjid yang beliau buat di dalam masjid. Naam, ini di antara makna dari hadis ini. Kemudian beberapa faedah yang dapat kita ambil dari makna tersebut adalah bahwasanya i'tikaf itu disyariatkan, disunnahkan. Ya, perbuatan Nabi ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Disunnahkan i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Naam. Kemudian di antara faedah yang lain bahwasanya hukum dari i'tikaf ini belum dihapus, ya. Belum dihapus karena tidak ada dalil yang menghapusnya. Tidak ada dalil yang lain yang menghapusnya. Bahkan ya dianjurkan untuk beriktikaf untuk semua umatnya.
Sebagaimana ucapan Aisyah bahwasanya tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Istri-istri beliau ya beriktikaf sepeninggal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini juga menunjukkan faidah bahwasannya disebutkan azwajuh. Artinya boleh i'tikaf bagi perempuan. Azwaj ini adalah perempuan ya. Maka disyariatkan pula i'tikaf bagi wanita ya. Tetapi dengan syarat bahwasanya beliau atau mereka tidak mendatangkan fitnah ketika beliau beriktikaf di masjid. Beliau tidak mendatangkan fitnah ya. Dan ini dimaklumi ya. Kemudian di antara faedah yang lainnya bahwasanya boleh bagi orang yang iktikaf untuk membuat apa? Kemah atau tenda kecil di dalam masjid. Sebagaimana di lafaz yang kedua disebutkan fa idza shallal ghada jaa makanahu. Di riwayat aslinya fa idza shallal ghada dakhala makanahu, menunjukkan beliau masuk ke dalam kemah, tenda kecil. Nah, ini dibolehkan bagi orang yang beriktikaf untuk membuat kemah kecil di dalam masjid untuk beriktikaf mengisolir dirinya dari orang lain. Ya, tetapi dengan syarat jika hal tersebut tidak menyempitkan orang-orang yang sholat di dalam masjid. Ya, boleh membuat tenda, ya, asalkan tidak ya menyempitkan ya masjid. Taib. Ini saja mungkin faidah dan beberapa makna ijmal dari hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Qad qara'na darsal hadis fil kitab Umdatul Ahkam, Kitab Siyam bab al-i'tikaf li Syekh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.